Kak, kamu kamu sejak kapan baik kayak gini? Ya ampun. Iya. Udah nggak apa-apa pakai aja. Udah nggak apa-apa pakai aja. Kamu banget hidup kamu. Hah? Untung Iya, aja Bay. Windy meninggalkan kamu dan menikah sama aku. Kalau enggak, kamu yang di depan, Win. Jangan kayak gitu. Aku juga nggak mau kali. Aku nggak nyangka, Bay, kalau kamu segitunya. Emang nggak ada kerjaan lain ya selain tukang becak, Bay? Karena zaman sekarang itu ya orang-orang udah punya motor semua dan pakai mobil kalau jalan-jalan. Hah? Udah gak laku nih becak, tau nggak? Iya, Bay. Kalau emang kamu kerjaannya rendahan kayak gini, kamu tuh jangan di daerah kamu sendiri, Bay. Kamu tuh pasti malu banget ketemu sama teman-teman kamu, apalagi aku mantan istri kamu, Bay. Aku perutku mules banget ya. Apa jangan-jangan gara-gara tadi aku nggak sarapan di rumah. Habisnya sih siangan bangunnya. Aku nggak juga biasanya nggak kayak gini sih. Tapi kira-kira Putri bener datang ke sini nggak ya hari ini? Nanti kan schedule-nya emang udah dibikin hari ini. Tapi ini kayaknya terlalu pagi deh buat Putri datang ke sini. Mending aku cari makan di kantin kali ya. Daripada ntar pas ketemu Putri perutku keroncongan, kayaknya nggak sih juga. Tapi kira-kira kantin udah buka belum? Jam segini biasanya sih sana belum matang. Sekalian pesan kopi aja deh. Nunggu nasinya matang terus aku makan. Arif, Akhirnya datang. saya telat ya? Bukannya telat, Put. Ini terlalu pagi. Saya bahkan belum sarapan. Tadi di rumah saya kesiangan, jadi ya ini rencananya mau ke kantin, tapi berhubung orang yang ditunggu udah datang. Bentar, terlalu pagi. Iyalah, ini kan masih jam 8:30. Kita Gimana sih? janjian jam berapa? Jam 9. Kita kalau mau ada meeting itu dari jam 9, sebelum jam 9 kita harus datang. Kita harus mempersiapkan apa yang mau kita bicarakan. Bukan terus jam 9 kita datang, kita masih mau beres-beres, kita masih mau menyiapkan segalanya. Nggak kayak gitu kalau mau jadi pembisnis, Arif. Iya, aku percaya kamu itu kompeten banget. Ya, tapi enggak. Ya, whatever lah, Kak. Senang banget bisa kerjasama dengan orang yang punya kapabilitas seperti kamu. Belum waktunya jam datang, tapi kamu udah ada di sini. Bos kamu Bos aku kayaknya udah datang? belum datang sih, kan jam 9. Mungkin 15 menit lagi bosku datang. Jadi, kamu mau aku temani ke kantin atau kita nunggu di ruang meeting atau di taman? Soalnya di sini nih ya, di belakang gedung ini disediain taman. Jadi kalau kita istirahat bisa refreshing di situ. Gimana? Enggak deh, aku mau ke toilet aja dulu. Habis gitu aku jalan-jalan ke taman. Jam 9 kurang 15 aku udah masuk ruang meeting kamu. Ntar aku telepon bos aku dah. Misalkan kamu udah datang ke sini, dia itu bergegas datang ke sini. Tapi bos kamu niat kan buat kerja sama aku? Put, Enggak, ini udah jam 8:30 loh. Ini udah jam Put. 8:35, tapi kenapa bos kamu masih belum datang? di schedule-nya itu jam 9. Paham? Iya, Rif, aku juga paham. Tapi kan bos kamu itu harus mempersiapkan semuanya. Put, di sini tuh ya seharusnya kamu cuma ketemu aku loh, Put. Dan aku bisa prepare semuanya dan aku bisa siapin semuanya. Tapi ya berhubung kamu pengen ketemu bos aku, jadi ya gak apa-apa lah bos aku datang. Ini juga kesempatan baik buat kamu ketemu bos aku. Ntar katanya kamu mau ke toilet, buruan ntar. Kamu nggak usah sok-sokan aku yang butuh kamu ya. Di sini kantor kamu yang butuh aku, jadi kamu Namanya harus juga sama. kerja sama, saling butuhkan, Put. Ya udah deh, aku Enggak. ke toilet ya. Ah, Kamu minta maaf nggak sama aku? Aneh banget.
Arif kemana ya? Halo Rif, aku di parkiran Rif. Oh, ya udah kalau gitu, aku tunggu di sini ya. Bang, siapa sih yang mau ketemu sama aku? Padahal aku rencana sekarang mau libur buat ngantor dulu. Gak apa-apa deh, habis ini aku istirahat. Semoga aja Arif nggak main-main. Klien yang kemarin aja tuh zong. Nah ini ya. Mohon maaf Pak Bayu, barusan saya dari kantin soalnya tadi nggak sarapan pagi. Yang kebetulan klien kita udah datang sekitar 15 menit yang lalu. Oh gitu. Klien kali ini nggak zong lagi kan? Soalnya yang kemarin kan udah zong. Kalau klien kali ini saya pastikan nggak bakalan langsung. Soalnya dia juga teman saya. Dan ya saya tahu banget kerjanya seperti apa, bahkan ini kan schedule-nya jam 9 tapi dia itu setengah 9 udah ada di sini. Terus sekarang orangnya di mana? Orangnya sekarang lagi ke toilet. Soalnya saya tadi kasih tahu kalau misalkan bos saya itu belum datang dan dia juga bakalan nunggu di sini. Udah kalau kayak gitu. Terus sekarang aku tunggu di sini atau langsung ke ruang meeting? Ya baiknya Pak Bayu langsung ke ruang meeting aja. Nanti saya hubungi teman saya Kak, dan ngomong kalau bos saya udah datang. Soalnya tadi saya udah bilang misalkan bos saya udah datang saya bakal ngubungin dia. Ya udah deh kalau kayak gitu. Sebenarnya Arif, hari ini tuh jadwal aku buat istirahat. Dan aku udah berencana dari tadi malam. Tiba-tiba kamu telepon dan nyuruh aku datang ke sini. Ya beberapa hari yang lalu saya juga udah bilang kalau saya aja udah cukup, dan hal kayak gini biasanya saya yang handle, tapi dia itu kekeh sama pendiriannya, katanya nggak outdoor kalau misalnya kerjasama nggak ketemu sama pimpinan perusahaan seperti itu. Teman kamu itu cowok atau cewek? Cewek. Lagu lama. Dia pasti bakalan macem-macem sama aku nih. Aku ini udah cerai sama istri aku. Dan sekarang jangan sampai ada perempuan yang berusaha buat deketin aku cuma gara-gara harta ya. Saya jamin Mas Bayu, dia itu nggak bakalan kayak gitu. Soalnya dia itu jutek banget dan kayaknya anti cowok banget. Dan saya pastikan dia itu profesional. Makanya saya mau menerima pengajuan dia untuk kerjasama. Misalnya saya tahu sendiri orangnya seperti apa. Dan ya kalau Mas Bayu beranggapan wanita itu seperti wanita yang lain, kayaknya penilaian Pak Bayu bakal salah besar. Ya udah kalau kayak gitu aku langsung ke ruang meeting. Ini kantin deh, habisin makanan. Mau berarti kalau nggak dihabisin, bagian kopinya masih panas banget. Masih 10 menit lagi ke ruang meeting. Kamu ngapain? Ini kantor aku, Put. Oh, ini kantor kamu? Aku ada meeting sekarang. Kamu ngapain ada di sini? Oh ya. Kamu apa kabar, Put? Kamu pasti lagi nyariin aku ya di sini, karena kamu tahu aku yang punya perusahaan ini. Sorry ya, Bay. Aku nggak suka sama cowok yang seneng makan harta orang tuanya. Aku juga nggak suka sama cowok yang sombong karena harta orang tuanya, apalagi angkuh kayak kamu. Aku lebih memilih cowok yang nggak punya apa-apa, dia bisa mandiri tanpa harta orang tuanya. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu, Put? Apalagi kamu pakai kemeja kayak gini, kamu sombong banget ya. Kamu nggak usah sombong ya, Bay. Kemeja ini mau harga berapapun dipakai kamu, tetap pemberian harta orang tua kamu. Kamu bisa sopan nggak, Put? Aku nggak bisa sopan sama orang yang sombong karena harta orang tua. Ini udah aku ulang 3 kali ya. Kamu makan harta orang tua, 4 kali aku bicara sama kamu, Bay. Kamu nggak malu?
sama aku yang bisa bekerja tanpa bantuan orang tua aku. Kalau aku sih malu. Kamu apa-apaan sih, Put? Aku pikir kamu udah berubah, Put. Sekarang kamu malah tambah jadi ya, Put. Iya, aku. Emang sebenci itu kamu sama aku, Put? Kamu pikir? Ya emang ini perusahaan dari orang tua aku, tapi aku yang ngelola sekarang. Ya udah, nggak usah sombong jadi orang. Emang aku sombong dari sisi apa sih, Put? Kamu Kamu dari nggak. dulu selalu bilang aku anak mami, kamu selalu bilang aku selalu mengandalkan harta orang tua. Kapan aku pernah sombong sama kamu, Put? Jadi barusan kamu nyapa aku dengan muka kamu yang sombong angku itu, kamu nggak merasa? Udah deh, Put, kalau kamu emang gak suka sama aku, kamu tinggal Ya, bilang. aku emang nggak suka sama kamu. Ya Aku udah. udah bilang dari dulu aku nggak suka sama kamu, baik karena kamu makan harta orang tua kamu. Aku juga nggak ngerti ya, baik pikiran kamu tuh di mana. Kamu tuh nggak bisa mandiri, kamu selalu minta uang sama orang tua kamu, dan itu pun kamu sombong banget sama aku. Tapi percuma sih kalau ngomong sama orang yang selalu tidur sama orang tuanya. Kamu gila atau gimana ya, Put? Kamu dari tadi marah-marah loh, Put. Padahal aku gak ada masalah apapun sama kamu. Kamu kenapa selalu ngata-ngatain aku? Hati-hati ya. Nanti kamu bisa suka sama aku, Put. Dulu kamu boleh tolak aku. Nggak kebalik ya? Aku malah seneng banget aku bisa nolak kamu. Kamu bangga? Iya, aku bangga. Aku bangga banget aku bisa nolak kamu. Aku gak bangga aku disukain sama orang kayak kamu dulu, Bay. Aku Iya. malu banget. Iya sih. Banyak perempuan yang emang bangga kalau udah deket sama aku. Aku bangga karena aku bisa nolak kamu. Bukan karena aku bisa deket sama kamu. Sedikit pun aku nggak pernah ada rasa sama kamu, Bay. Aku benci banget sama kamu. Kenapa? Kamu serius kamu bilang gak ada rasa sama aku? Aku nggak bisa ngulang perkataan 2 kali. Udah deh, Put. Aku juga udah capek ya. Pakar terus sama kamu. Ya udah, kalau gitu aku nggak mau kerjasama ini diterusin. Aku mau batal kerjasama sama kamu. Maksud kamu? Ya Berarti aku. kamu temen Arif? Iya, kenapa? Aku mau ngebatalin kerjasama ini karena bos yang punya perusahaan ini kamu. Kenapa Arif harus kerjasama sama orang yang gak profesional kayak kamu, Put? Arif bangga kerja sama aku karena aku dibutuhin di sini. Nggak kayak kamu yang hanya mengambilkan harta orang tua. Tanpa mereka, kamu bukan apa-apa, Bay. Kamu cuma pecundang. Apaan sih, Bay? Nggak usah sentuh aku. Cewek kenapa ya? Tapi bener juga yang dia bilang. Aku harus buktikan kalau apa yang dia omongin itu nggak bener. Aku bisa tanpa harta orang tua aku. Aku bakalan buktikan sama perempuan sialan itu. Tanpa pemberian orang tua pun, aku masih bisa bertahan hidup. Kali ini aku nggak bakalan pakai ATM, kartu kredit, semua fasilitas, mobil, rumah. Bakalan aku tinggalin. Dan aku bakalan buktikan sama perempuan itu kalau aku nggak seperti apa yang dia omongin. Dan aku pergi. Sana aja. Oh, iya. Kenapa ngajak aku ke sini? Ya, gak apa-apa. Aku sekarang kan libur kerja. Gak apa-apa Iya dong. sih. Aku manjain istri aku dikala aku libur kerja. Iya, makasih banget ya, kamu beda sama teman-teman kamu yang lain. Pasti teman-teman kamu lagi pada nongkrong sekarang, main badminton, ya kan? Kamu tuh beda sama mereka. Makasih ya kamu udah prioritasin aku. Ya, aku kan suami kamu. Jadi aku harus mengatur waktu untuk keluarga. Oh ya, sekarang apa yang kita impi-impikan selama ini sudah tercapai semuanya. Dan kamu tahu sendiri, mobil ini hadiah dari bos aku karena kinerja aku.
Ya, aku bangga sih sama kamu. Kamu udah bisa segitunya. Berarti kamu tuh orangnya jujur ya kerjanya. Tapi jarang-jarang banget loh, bos sampai ngasih hadiah mobil kayak gini sama orang kepercayaannya. Perusahaan itu menilai dari kinerja karyawannya, ya. Dan alhamdulillah kinerja aku itu sangat bagus banget. Dan kebetulan juga bos aku itu emangnya orangnya baik banget. Dia itu cerdas dan dia itu ya prinsipnya tegas meskipun dia itu perempuan. Tapi aku kagum banget sih sama bosnya Mas David. Ya, semoga Mas David gak cepat berpuas diri ya. Aku harap bisa ngasih yang terbaik lagi buat bosnya. Berarti Mas David tuh termasuk orang yang juga ikut penting banget buat majuin perusahaannya. Makanya bos Mas David segitunya. Ya, Iya kan? pastinya lah. Ya, Banget demi aku. perusahaan itu melihat kinerja dari karyawannya. Dan kebetulan bos aku itu sayang ya. Dia itu orangnya cerdas, tegas meskipun dia itu perempuan. Ya, aku sangat bangga banget punya bos seperti beliau. Jadi benar apa kata kamu, aku harus meningkatkan lagi kinerja aku. Iya benar. Ketika ada pengangkatan jabatan, bos aku itu langsung melirik kinerja aku. Iya. Ya, tapi semua tentang keberhasilan itu tidak luput dari doa seorang istri yang baik seperti kamu, Sam. Ya alhamdulillah deh kalau gitu. Oh ya, Ini mau ngapain aja kita hari ini? ya udah nanti kita jalan-jalan menikmati suasana di taman kota ini karena aku udah bersalah banget sama kamu. Kenapa? Ya, selama ini aku gak pernah ngajak jalan-jalan kamu. Aku cuma nyuruh kamu stay di dapur dan Ya tapi aku Baju. ngerti banget Mas. Kan emang kerjaan di kantor numpuk banget dan akhirnya kamu bisa dapat mobil kayak gini. Aku senengnya luar biasa loh. Ya. Jadi nggak apa-apa. aku terima kasih banget ya karena kamu udah support aku selama ini. Ya sampai-sampai aku bisa menjadi kepercayaan bos. Ya semoga bisa lebih baik lagi ya. Iya. Oh ya, Udah, kamu sekarang nanti maksudnya mau makan apa? Kita ke restoran aja ya. Untuk hari ini kamu libur masak. Kalau kamu pengen pesan-pesanan makanan yang kamu sukai, kamu bisa online aja. Aku yakin ya abis ini pasti semuanya berjalan lancar. Amin. Karena kan bisa nyenengin hati istri tuh gak gampang loh. Ya itu emang tugas seorang suami membahagiakan dan memanjakan seorang istrinya. Karena apa? Tujuan seorang suami itu adalah keluarga. Mumpung kita belum punya anak nih, aku pengen membahagiakan kamu dan aku akan menyediakan apa yang kamu inginkan, sayang. Ya udah deh, aku terima ya. Kamu tadi nawarin kan aku boleh makan di mana? Iya. Tepat banget ya aku punya suami. Iya, kayak kalau Mas David. kamu mau ke tempat perawatan itu namanya? Ih, nggak usah. Ya gak apa-apa, Kan udah besok udah kerja, aku bisa jalan sendiri nanti. mumpung aku libur. Ternyata nggak semudah yang aku bayangkan buat jadi tukang beca ya. Ternyata omongan Putri benar-benar kenyataan. Tanpa orang tua aku nggak bisa apapun. Ya buktinya aku udah sekitar 2 hari coba jadi tukang beca. Susah banget ternyata buat cari penumpang. Sekarang aku juga lapar banget. Semua kartu kredit, ATM, semuanya kan aku taruh di rumah. Tapi aku nggak boleh nyerah. Aku harus tetap gimana caranya aku bisa bertahan buat hidup. Tapi apa iya ya? Putri udah benci banget sama aku.
waktu itu dia kayak marah banget sama aku. Dan aku juga gak bisa bohong sama perasaan aku. Apa iya ya, dia masih mau terima kalau aku minta maaf, dan sekarang aku juga seorang duda. Ya udah deh, mending aku lanjut buat cari penumpang lagi. Hari ini masih baru dapat 1 penumpang. Iya mas. Bay, ini serius kamu Bay? Bay, kamu lucu banget tahu pakai topi kayak gitu. Win, Kamu Mas, sejak kabar, Mas? Kamu sejak kapan Bay kayak gini? Ya ampun. Iya. Udah nggak apa-apa pakai aja. Udah nggak apa-apa pakai aja. Kamu banget hidup kamu. Hah? Untung Iya, aja Bay. Windy meninggalkan kamu dan menikah sama aku. Kalau enggak, kamu yang di depan, Win. Jangan kayak gitu. Aku juga nggak mau kali. Aku nggak nyangka Bay kalau kamu segitunya. Emang nggak ada kerjaan lain ya selain tukang becak Bay? Kenapa harus kamu di sini? Kamu nggak punya malu? Kamu nggak malu sama kerjaan kamu ini? Win, Kamu tuh masih muda Bay. Lihat nih suami aku. mana Dia tuh udah sukses sekarang. Mana mungkin dia sekarang punya malu? Hah? Ya, kalau dia mengedepankan rasa malunya, dia gak bakal makan. Mungkin saat ini dia gak bakal pegang uang sepeser pun, hah? Karena zaman sekarang itu, ya, orang-orang udah punya motor semua dan pakai mobil kalau jalan-jalan, hah? Udah gak laku ini becak, tau nggak? Iya Bay. Kalau emang kamu kerjaannya rendahan kayak gini, kamu tuh jangan di daerah kamu sendiri Bay. Kamu tuh pasti malu banget ketemu sama teman-teman kamu, apalagi aku mantan istri kamu Bay. Dengar tuh, hah? Secara tidak langsung dia menyuruh kamu untuk pergi ke luar kota merantau. Iya, aku nggak mau ketemu sama mantan kayak kamu Bay. Itu udah malu banget buat aku Bay. Aku nggak mau banyak orang tahu kalau aku pernah punya mantan yang sekarang jadi tukang becak kayak gini Bay. Win, kita udah cerai. Dan kita udah gak ada hubungan apapun. Jadi kamu gak usah ngatur hidup aku ya. Aku nggak ngatur Bay. Aku cuma malu aja. Ya udah, kalau misalkan kamu lihat, malu, kamu sekarang- cukup anggap aja kita nggak pernah kenal, Win. Karena dia malu ya. Sekarang dia ingin mempermalukan kamu di tempat umum, tahu nggak? Sebagai rasa balas dendam. Hah? Zamannya sekarang nih, mobil bos. Bukan becak lagi. Kenapa gak dipakai nih topinya? Ya, malu ya? Iya, kamu lucu kok pakai ini. Mending ditutup aja Baik, pakai ini mukanya kamu udah bener. Nggak usah dibuka-buka. Kalau kan jadi jelas banget kalau kamu itu Bayu. Win, aku nggak mau cari masalah ya sama kamu. Kita udah nggak ada hubungan apapun. Kamu kan sekarang udah nikah sama selingkuhan kamu. Dan aku udah nggak mau ada masalah lagi sama kamu. Dan aku nggak mau ada urusan lagi sama Duh, kamu. kamu pikir aku juga mau ada urusan lagi sama kamu Bay? Aku tuh jangan nggak mau ya ketemu sama kamu Bay. Kamu yang jadi masalah di sini, ngapain kamu harus muncul pas aku lagi jalan-jalan sama suami aku? Terserah kamu deh, Win. Ini tempat juga bukan tempat kamu. Aku juga biasanya cari pelanggan di sini kok. Ih, kok jadi gitu sih Bay? Kamu jadi kelihatan miskin banget Bay. Jangan gitu loh, aku jadi kasihan. Kasihan kan? Aku nggak perlu dikasihani sama kamu, Win. Aku Sama cuma aja. minta. Kamu udah melas banget. Kamu minta duit sama kita berdua. Win, aku cuma minta satu hal sama kamu. Apa? Anggap aja kita nggak pernah kenal ya. Aku udah. Aku juga mau ya kayak gitu Bay. Harusnya aku yang ngomong kayak gitu. Aku juga malu banget ya kenalan sama kamu, berdiri di sini sama kamu dilihatin orang-orang. Aku juga malu Bay. Win, kita kan orang kaya, kan? Ya kita seharusnya punya rasa belas kasih sama orang miskin seperti dia. Pasti dia belum makan. Iya Oh, iya. sih. Kasih duit aja nggak apa-apa. Aku tadi cuma ambil uang cash sedikit. Ini 50.000 buat ganjel perut kamu Iya. ini. Nih. Sini. Hah? Kamu kayaknya malu deh. Sini aku iniin ya biar kamu tuh mau nerimanya. Aku nggak Ikhlas butuh ya. kok. Aduh, gak apa-apa. Kamu gak usah malu, Bay. Sini. Ini buat Udah. kamu makan. Win, Aku udah ingetin ya. Aku nggak butuh uang ini. Kasapan banget. Kamu gak tahu terima kasih banget. Kamu gak menghargai pemberian Mas David. Udah.
Kamu tuh kulit pelaku banget ya. Hah? Kamu di sini juga. Hah? Sosokan. Bay, kamu tuh dikasih hati mintanya otak sih. Makanya kamu tuh jangan kayak gitu sikapnya. Kita Udah udah ya? berusaha baik sama kamu. Kita udah ngasih uang tapi kamu tolak. Hah? Kamu tuh orang miskin. Seharusnya kamu sadar diri. Hah? Siapa kamu? Hah? Malah menolak pemberian dari orang kaya seperti aku. Hah? Kalau misalkan kamu kaya, kamu bisa ngasih uang kamu ke fakir miskin. Ya kan kamu bisa kamu fakir kasih miskin. uang kamu ke anak yatim piatu. Aku masih kuat buat kerja dan aku masih bisa buat cari makan. Gitu. Hah? Kamu gak merasa kalau kamu tergolong dari orang yang miskin, hah? Ya, kamu itu patut dikasihani. Kamu patut mendapatkan sumbangan daripada orang kaya. Ini Hah? bukan sumbangan, tapi ini penghinaan buat aku. Oh, kamu ngerasa kayak gitu, Bay? mantan Repot ya suami, jadinya ya. mantan suami kamu ini emang udah sadar kalau Iya. dia dihina. Baguslah. Nah, kan Ya. kita niatnya mau ngasih makan aja ya kan? Coba lihat mantan istri kamu sekarang. Hah? Enggak. Ya? Iya, aku udah dapet mobil. Dikasih mobil aku tuh. Sedangkan kamu apa, Bay? Kamu makan aja susah. Syukur banget aku nggak jadi ya lanjutin nikah sama kamu, Bay. Udah, kalian udah gak ada urusan lagi kan sama aku. Kamu udah puas gak kuat mental di sini. Win, kalau orang miskin ya cuma bisa menghela nafas doang. Sabar ya, Bay. Kalau gitu, Bay. Malu. Hah? Ya. Udah ya, aku udah gak ada urusan sama kalian. Jangan pancing emosi aku. Aku bisa melawan juga ya. Aku masih Kalau sabar. aku pengen mancing emosi kamu, kamu mau apa? Hah? Menonjok aku? Tonjok. Aduh, emang orang miskin kamu tuh bisanya apa sih, Bay, meskipun kamu marah? Kamu tuh nggak punya apa-apa, Bay. Kamu tuh orang miskin, harus sadar diri ya. Hah? Kalau dari kalangan orang rendah nggak mungkin melawan orang kaya seperti aku. Hah? Camkan itu. Udah ya, udah gak ada urusan sama kalian. Iya, nggak kepancing. Udah terbiasa mungkin. Hah? Dihina dan direndahkan di tempat umum seperti ini. Tuh ya udah deh, kita jadi buang-buang waktu kan, ini kan quality time kita. Harusnya kita tuh gunain yang bermanfaat. Udah, Kita gak jadi ketemu apa-apa. sama. Ini sebagai hiburan buat kita dan ini adalah momen yang Tapi aku jadi kesel. kamu kesel. Iya. Ya udah aku minta maaf karena udah mencegah dia barusan. Udah mending kita pergi aja. Ya udah. Tapi aku seneng banget loh. Oh iya. Kamu mana aja sih, Put? Beberapa hari ini aku hubungi nggak pernah nyambung. Atau kamu emang udah blokir nomor aku? Enggak, apaan sih? Ngapain juga aku blokir nomor kamu? Nggak ada masalah. Cuma punya masalah sama bos kamu. Ya mungkin itu juga kali terakhir kamu bertemu sama bos aku. Maksudnya? Mulai kemarin kantor ini udah pilot dan ya Kok bisa? ya bisa aja sih, namanya juga orang bisnis. Kadang ada yang untung banyak, kadang ada yang rugi. Udah lama nih? Baru kemarin sih, mungkin auditnya sekitar lagi. Kalian, aku juga mau ambil berkas-berkas yang penting milik perusahaan, aku bawa pulang. Dan Terus? sekalian Ini Bayu kemana? Dia nggak apa-apa kan? Bayu. Iya. Kok kamu kayak akrab banget manggil bos aku pakai nama bukannya Pak atau Iya, bos kamu kemana? Ya selama beberapa minggu terakhir sih 2-3 hari yang lalu kayaknya bos aku udah sering kelihatan di taman kota ini. Ya, aku juga Ngapain kasihan di situ, banget dan Bang? miris banget lihat keadaannya. Dia ngapain, Rif? Kayak nggak ada kerjaan aja. Ya kan emang udah nggak ada kerjaan, Put. Kamu udah Iya, bilang kalau iya, tapi perusahaan kan- ini udah. Tapi kan orang tua dia kaya raya juga. Put, yang kaya itu orang tuanya. Kamu tahu sendiri. Kalau misalnya kamu emang temennya, dan saya pikir kamu emang temennya. Soalnya kamu kayaknya nyapanya itu akrab banget kayak gitu. Ya Kasian banget ya. namanya juga orang, Put, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Iya. Dan aku juga nggak terlalu mikirin bos aku sih. Aku malah mikirin
diriku sendiri. Kalau udah gak kerja di sini mau kerja di mana coba? Enggak, tapi kamu juga setidaknya harus mikirin bos kamu, Rif. Di sini yang paling rugi dan paling tertekan itu bos kamu, bukan cuman kamu loh. Kalau kamu ya nggak rugi apapun, meskipun kamu berhenti dari sini juga kamu bisa cari pekerjaan lain. Sedangkan bos kamu, apa coba yang harus dia kerjakan kalau dia aja nggak punya simpanan apapun? Kamu kayak care banget sih, Put. Lagian kamu juga bukan apa-apanya juga. Kenapa Iya. kamu kayak kelihatan perhatian banget sama Ya, Iya. aku kan juga pernah mau kerja sama perusahaan dia, Rif. Nggak mungkin dong aku ninggalin orang yang kesusahan. Berarti sekarang dia ada di taman kota biasanya? biasanya seperti itu, tiap harinya seperti itu. Ya nggak tahu juga kalau hari ini. Misalnya kan taman kota tempat aku pulang pergi kalau ke perusahaan ini. Jadi aku sering lihat. Gitu, ya udah deh, aku coba mau jalan-jalan ke sana aja ya. Siapa tahu aku ketemu sama bos kamu. Terus ngapain kalau misalkan ketemu sama bos kamu? Iya, siapa tahu dia butuh cerita. Teman curhat. Apaan sih? Yaudah, aku pergi dulu ya, Rif. Ya, hati-hati. Tapi kamu nggak biasa aja ya, meskipun kamu nggak ada kerjaan. Ya namanya juga apa yang seperti kamu bilang tadi, aku nggak bakal rugi apa-apa, tapi ya sementara ini aku bakal nganggur. Nikmatin aja hidup ini. Ya udah deh, aku pergi dulu ya. Kalau kamu butuh apa-apa, kabarin aku. Butuh kerja aku sekarang, bukan butuh apa-apa. Sepanjang perjalanan cinta. Bye. Aku nyari kamu di kantor kamu. Berapa hari ini kamu nggak ada di sana. Ngapain kamu di sini? Kamu tumben banget, Put. Ketemu sama aku, kamu ngomongnya halus banget. Iya, aku nyariin kamu, baik. Kamu nggak ada di kantornya. Bukan cuma sehari loh, kamu udah hampir seminggu nggak ada di sana. Emang Arif nggak ngasih tahu ya sama kamu? Kantor itu udah bangkrut, Put. Aku udah tahu, Bay. Arif juga udah cerita sama aku. Tapi kenapa kamu harus hilang? Kamu kan bisa ngabarin aku biar aku bantuin kamu. Mau ngabarin kamu. Emang kamu punya nomor aku? Emang aku juga dikasih kontak sama kamu? Tapi kamu tahu alamat rumah aku kan, Bay? Kamu juga tahu kantor aku di mana? Arif juga kenal sama aku. Kenapa kamu nggak nanya sama Arif? Put, semenjak kita ketemu pertama kali waktu itu di kantor, kamu udah nggak enak sama aku, Put. Iya Kamu udah. bilang aku cuma mengandalkan harta orang tua aku dan aku nggak bisa apa-apa tanpa orang tua aku. Kamu kayak benci banget sama aku, Put. Iya, aku waktu itu aku minta maaf banget sama kamu karena aku nggak suka aja kalau kamu menikmati harta orang tua kamu, Bay. Aku cuma pengen kamu sadar aja. Aku nggak pengen kamu bangkrut kayak gini. Ya gimana, Put? Sekarang aku udah nggak punya apapun. Apalagi mau ngomong sama kamu aja sebenarnya aku udah ngerasa malu, udah ngerasa gak pantas juga. Sekarang aku cuma tukang beca, Put. Ya udah, kamu nggak usah mikirin masalah omongan aku yang dulu. Aku minta maaf sama kamu. Gimana kalau kita ngobrol di sana aja? Emang kamu gak malu? Enggak, Bay. Aku pengen banyak ngobrol sama kamu. Mungkin kamu juga pengen cerita sama aku. Ya udah deh, aku pindahin beca aku dulu ya. Kamu duduk, Put. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, kamu duduk di atas aja. Kamu berdiri gini aja. Ya, gak apa-apa, Put. Susah banget. Ya udah, duduk. Kamu kenapa ketawa, Put? Emang ada yang salah? Ya lucu aja. Nih ya, dari dulu kamu itu selalu gengsi, ngapa-ngapain gengsi. Sekarang kamu jadi tukang becak. Kamu ngapain jauh-jauh, Put? Emang kamu masih ilfil sama aku? Enggak. Mungkin kamu mau duduk aja. Kenapa kamu jadi tukang becak sih, Bay? Kan banyak pekerjaan lain. Ya, untuk bertahan hidup, kerjaan apapun sekarang harus aku lakukan, Put. Tapi kamu kenapa tiba-tiba baik banget sama aku? Waktu aku masih punya jabatan, karir aku masih bagus, kamu benci banget sama aku, Put.
Seolah-olah aku orang yang paling kamu benci, dan sekarang aku jadi orang yang paling kamu perhatikan, Put. Atau jangan-jangan karena kamu kasihan aja ya sama aku? Enggak, Bay. Ya kamu harus menyimpulkan sikap aku aja sekarang. Aku nggak suka kamu itu menikmati hidup harta orang tua kamu. Aku pengen kamu itu ya Hidup mandiri kayak sekarang. Aku itu cuma pengen kamu nggak sombong aja, Bay. Kamu bisa hidup mandiri dan kamu bisa menikmati hasil duit kamu sendiri, bukan Oh, ngandelin harta orang tua kamu. padahal awalnya aku ngira kamu udah benci banget sama aku, Put. Soalnya berkali-kali aku ditolak sama kamu dulu, Put. Ya waktu Enggak. aku masih belum kerja, dan saat udah kerja kamu masih aja tetap bersikap kayak gitu sama aku. Ya karena aku lihat kamu udah nggak kayak gitu lagi, Bay. Dan waktu itu kamu juga ngaku banget sama aku. Sekarang udah enggak. Iya udah deh, kamu ini perempuan teraneh di dunia ini, Put. Terus kamu mau ngomong apa lagi deh? Kamu nggak butuh bantuan aku. Aku siap bantuin kamu loh, Bay. Kamu yang bilang sama aku harus bisa mandiri. Sekarang kamu malah menawarkan bantuan. Ya nggak mandiri dong namanya. Bukan bantuan pekerjaan, tapi support. Ya, Ya kalau pekerjaan kamu harus nyari sendiri, duit kamu juga harus nyari sendiri. ya, Ya kali aku ngasih pinjam sama kamu. Enggak juga. Aku selama ini meskipun kamu bilang aku anak mami, Put, aku nggak pernah minta duit sama perempuan. Dan aku sekarang kan udah kerja. Aku jadi tukang beca buat bertahan hidup. Tahu kamu malu ya dekat-dekat sama tukang beca seperti aku? Aku kalau malu aku pergi nih sekarang. Ya barangkali buat mengalihkan, karena pacar kamu mungkin gak bakalan nyangka dan gak bakalan percaya kamu bakalan suka sama tukang beca. Suka? Emang aku pernah bilang suka sama kamu? Ya takutnya kan pacar kamu lewat nanti ngiranya. Aku nggak punya pacar, Bay. Bagus kalau kayak gitu. Aku emang berharap kamu, awas Put, kamu gak punya pacar, Put. Tapi pacar kamu gimana? Kamu waktu itu bilang sama aku kalau banyak perempuan yang suka sama kamu dan kamu bisa Put, kamu kan cari udah tahu. 1000 perempuan buat kamu. Aku udah cerai sama istri aku, Put, udah lama. Dan kamu udah tahu itu. Sekarang kenapa kamu malah pura-pura lupa? Kamu masih sakit hati. Tapi kan kamu yang tolak aku. Iya, aku kan nggak tahu, Bay. Iya, aku pikir kamu udah punya pacar lagi. Sekarang aku fokus sama kerjaan aku. Oh iya, aku harus minta kontak kamu. Karena aku nggak mau nanti kamu malah lost kontak lagi sama aku. Nanti aku bakalan hubungin kamu. Yakin hubungin aku? Aku bakalan hubungin kamu, asalkan kamu gak keberatan dan ya kamu beneran serius sama omongan kamu lagi gak punya pacar tuh. Aku nggak pernah bohong sama kamu, Bay. Nanti aku bakalan jujur sesuatu sama kamu, Put. Tapi sekarang ini yang terpenting buat aku. Semenjak aku cerai, aku selalu berusaha cari kabar tentang kamu. Dan beberapa hari yang lalu kita ketemu di kantor aku. Dan kamu bersikap seperti itu, aku nyangkanya kamu udah emang bener-bener benci dari dulu sama aku, Put. Bukan karena hal lain. Dan sekarang aku yakin kamu bukan benci sama aku, tapi kamu tuh sayang sama aku, Put. Buktinya kamu menyadarkan aku biar aku nggak sombong dan mengandalkan harta orang tua aku. Sebenarnya aku malu sama kamu. Kamu itu bukan dari keturunan anak orang kaya. Tapi sekarang kamu udah punya perusahaan sendiri, Put. Aku malu banget sama kamu. Sedangkan aku, orang tua aku orang berada, tapi ya benar kata kamu beberapa hari yang lalu, jas yang aku pakai itu adalah hasil keringat orang tua aku sendiri, bukan dari aku pribadi. Jadi itu yang buat aku jatuh cinta banget sama kamu, Put. Aku ngomong kayak gitu karena aku juga sayang sama kamu, Bay. Terus kenapa kamu dulu tolak aku?
Iya, sesuai yang aku omongin tadi, karena kamu menikmati harta orang tua kamu dan kamu nggak sadar itu. Sekarang kan aku udah gak menikmati harta orang tua aku. Sebenarnya aku beberapa hari ini udah jadi tukang beca, Bu. Aku tinggalkan semuanya. Kendaraan aku udah nggak ada. Rumah udah dijual, semuanya udah nggak ada, Bu, karena aku bangkrut. Iya, masih ada aku yang bakal support kamu. Emang kamu masih mau sayang sama aku dengan aku yang seperti ini? Aku nggak pernah nggak sayang sama kamu, Bay. Aku selalu sayang sama kamu, nggak pernah berkurang sedikit pun, meskipun kamu ya so angkuh aja di depan aku. Aku harap omongan kamu ini beneran ya, Put, dari hati, bukan karena kamu kasihan aja sama aku. Oh ya, nah, sebenarnya aku lapar banget sekarang, Put. Aku mau ajak kamu makan, tapi uangnya cuma cukup buat beli makan 1 bungkus. Tapi gimana kalau misalkan kita sebentar lagi 1 bungkus dibuat makan berdua? Boleh? Ya udah, kalau kayak gitu sekarang kita cari makan. Naik beca ini, nggak malu kan? Ya enggak lah. Ya udah. Tapi bisa nggak aku? Ya bisa lah. Masya Put, aku juga masih belum terlalu. Kamu jangan ketawa gitu, Bay. Aku jadi nggak yakin deh. Hati-hati loh, Bay. Kamu udah siap belum, Put? Siap. Udah, pegangan. Nah. Gimana? Kamu udah seneng-senengnya? Makasih ya, kamu udah perhatiin aku hari ini, full buat aku. Aku tahu kalau kamu sibuk. Iya. Apa sih yang nggak buat istri? Pak David, betulan ketemu. Loh, Pak Arif? Saya ada Salah, keperluan sama bos kamu. Kira-kira bos kamu ada di sekitar sini nggak? Tapi dari tadi saya nggak ngelihat, Pak. Bu Putri. Coba-cobanya, Teh. Ih, Bu Putri? Bu, Turun dulu, Put. Ini bos kamu. ini bos aku yang aku ceritakan barusan. Ibu Putri kenapa gak nelpon saya kalau emang Bu Putri butuh tumpangan? Jangan pakai beca seperti ini, Bu. Keselamatan ibu itu yang utama, Bu. Kalau ibu kenapa-napa, semua karyawan bakal cemas, Bu. Jaga omongan kamu ya. Maksud Bu Putri apa ya, Bu? Aku di sini bukan nyari tumpangan karena aku mau ketemu sama Bayu. Ibu kenal sama laki-laki ini? Dia siapa, Put? Anak buah kamu. Dia anak buah aku, Bay. Berarti kamu nikah dan selingkuh waktu itu sama anak buah Putri. Maksudnya? Ini istri kamu, Bay. Itu mantan istri aku, Put. Oh, Ini kamu mantan istri aku yang aku ceritain, Div. Iya. Ya, saya baru tahu sekarang. Ini ada Soalnya apa Bapak sih? juga pernah cerita tentang istri Bapak ini. Ya, aku juga nggak tahu. kamu ngerusak rumah tangga orang, Fit. Kamu ngerebut istri orang. Udahlah, Put. Kita nggak perlu bahas itu. Itu udah nggak penting buat aku. Sekarang aku mau jujur sama kamu, sebenarnya aku nggak bangkrut, Put. Ya aku minta Arif supaya ngomong sama kamu kalau misalkan aku tuh bangkrut. Sebenarnya tuh semuanya nggak bener, Put. Aku melakukan ini semua karena termotivasi dari kamu. Aku malu sama kamu, Put. Kamu bilang aku pakai jas itu kan hasil keringat orang tua aku. Akhirnya aku tinggalkan semuanya. Selama beberapa hari terakhir, aku tinggalkan semuanya, Put. ATM, kartu kredit, mobil, rumah, semuanya aku tinggalkan, Put. Aku memilih jadi tukang beca. Ternyata benar apa kata kamu, Put. Tanpa orang tua aku emang bukan siapa-siapa, Put. Tapi selama aku memegang perusahaan orang tua aku nggak pernah ngerasa lebih baik daripada orang lain. Dan kamu bisa tanya sama Arif. Aku juga punya usaha lain. Ya memang awalnya aku dibantu sama orang tua aku. Dan aku juga harus menghargai itu, Put. Tapi omongan kamu itu benar semua, aku, Put. Aku buat cari makan aja susah tanpa perusahaan itu. Ya, aku maki-maki kamu tujuannya juga buat itu kok, Bay. Bu. Tapi aku nggak tahu kalau kamu kayak gitu. Aku minta maaf banget ya, Bay. Udah, Devin, kamu gak perlu minta maaf lagi. Lagian kita juga gak ada hubungan apapun kan. Kamu udah nikah sama orang lain. Dan aku juga udah lupa sama urusan kita, Win. Pak, kita minta maaf ya, Pak. Karena tadi udah maki-maki. Kamu minta maaf setelah apa yang kamu lakukan sama aku.
Kamu minta maaf, aku bakalan maafin. Tapi aku nggak pernah lupa dengan apa yang udah kalian lakukan sama aku. Aku minta maaf, Bay. Aku minta maaf banget. Udah deh. Aku udah nyesel. Kalian pergi dari sini sekarang. Aku nggak ada urusan sama kalian. Udah. Bay, apa perlu aku bicara? Udah Put, ini urusan pribadi bukan urusan pekerjaan. Jadi kamu nggak perlu. Mereka juga butuh makan. Dan saya juga minta maaf tempo hari udah bohong sama Mbak Putri. Itu juga semua kemauan dari Pak Bayu. Saya hanya bawahan dan ngikuti perintah Pak Bayu. Iya, udah nggak apa-apa. Tapi kali ini aku beneran Put. Aku mau ngelamar kamu. Aku pengen nikah sama kamu Put. Dan aku nggak mau melakukan kesalahan lagi. Dan aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Ya baju Pak Bayu udah saya siapin di mobil. Kalau misalkan mau ganti baju, kita langsung di mobil. Iya udah deh, kamu tunggu di mobil deh. Misi Mbak. Aku mau dilamar sama kamu, Bay. Ya udah kalau kayak gitu. Berarti kita ini emang ditakdirkan buat bersatu ya Put. Tapi nanti malam kamu harus ke rumah aku. Iya pasti dong Put. Jangan kan cuma ke rumah kamu. Ke langit ketujuh pun aku bakalan siap selagi aku mampu Put. Ya nggak usah lebay-lebay juga nggak apa-apa. Ya itu kan cuman apa ya, cuman kiasan aja Put. Ya Ya. udah, kita berangkat sekarang yuk. Ini becak siapa kamu pakai, Bay? Kembalikan. Ini sebenarnya beca bapak tukang parkir ini, jadi aku sewa Put. Kembali dulu baru kita jalan. Ya udah kalau kayak gitu kamu mending tunggu di mobil deh. Nah ini dia mobil Arif. Ya udah, aku tunggu sana ya. Ya udah. Ternyata kalau jodoh itu nggak bakalan kemana ya. Putri mau terima aku apa adanya. Dasar perempuan aneh. Aku harus minta kontak kamu karena aku nggak mau nanti kamu malah lost kontak lagi sama aku.